Hello guys, welcome back to Artificial and Facts channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang interval kepercayaan untuk suatu proporsi. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam tentang interval kepercayaan untuk suatu proporsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari interval kepercayaan itu sendiri. Jadi, interval kepercayaan merupakan salah satu parameter untuk mengukur atau mengestimasi seberapa akurat renata atau proporsi sebuah sampel mewakili populasi sesungguhnya. Nilai dari suatu kelompok sampel dalam populasi dapat diperkirakan dengan dua cara, yakni point estimate atau pendugaan titik dan interval estimate atau pendugaan interval. Point estimate terbagi ke dalam dua pokok bagian, yaitu sample mean dan sample proportion. Dan interval estimate juga terbagi ke dalam dua pokok bagian, yaitu confidence interval for mean dan confidence interval for proportion. Selanjutnya, kita akan membahas rumus interval kepercayaan. Batas atas dan bawah interval kepercayaan bisa dihitung menggunakan rumus CI sama dengan P plus minus Z akar dari P kali 1 kurang P per N, di mana CI adalah interval kepercayaan, P adalah proporsi sampel, Z adalah tingkat kepercayaan, N adalah jumlah sampel, dan akar dari P kali 1 kurang P per N adalah standar error. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Serikat Perwakilan Bottle Blowers of America sedang mempertimbangkan proposal untuk bergabung dengan Serikat Teamsters. Menurut anggaran rumah tangga Serikat BWA, sedikitnya ada 3/4 anggota serikat harus menyetujui merger apapun. Dan dari sampel acak, 2.000 anggota BWA saat ini menunjukkan bahwa ada 1.600 diantaranya akan menyetujui proposal merger tersebut. Berapa estimasi proporsi dan populasinya? Jawablah dengan menggunakan interval kepercayaan 95% dan dengan berdasarkan keputusan Anda pada informasi sampel ini. Dapatkah Anda mengambil kesimpulan bahwa terdapat cukup proporsi dari populasi yang mendukung merger dan mengapa demikian? Penyelesaiannya, pertama, hitunglah proporsi sampel. Di sini kita menggunakan rumus P sama dengan X per N. Diketahui di soal, X sama dengan 1.600 dan N adalah 2.000. Kita masukkan ke dalam X per N jadi 1.600 per 2.000. Kita memperoleh hasil 0,80. Lalu, kita perkirakan bahwa 80% populasi mendukung proposal merger. Kita tentukan interval kepercayaannya 95, nilai Z yang sesuai dengan tingkat kepercayaan 95% adalah 1,96. Kemudian kita gunakan rumus interval kepercayaan, yaitu P plus minus Z kali akar dari P kali 1 kurang P per N. Nah, di mana kita akan memasukkan nilai P yang sudah kita dapat tadi 0,80 ke dalam rumus tersebut. Jadi, sama dengan 0,80 plus minus 1,96 kali akar dari 0,80 kali 1 kurang 0,80 per 2.000. Kita memperoleh hasil 0,80 plus minus 0,018. Jadi, titik ujung dari interval kepercayaan tersebut adalah 0,782 dan 0,818. Batas bawahnya lebih besar dari 0,75. Dengan demikian, kita menyimpulkan bahwa proposal merger kemungkinan besar akan disetujui karena estimasi intervalnya bernilai lebih besar dari 75%. Bagaimana cara menggunakan metode ini dalam SPSS? Tetapi teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui
Apa pengertian dan kepanjangan dari SPSS? Nah, kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Package for Social Science. Dan pengertiannya adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa manfaat SPSS. Manfaat SPSS yang pertama yaitu data editor, merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Kemudian yang kedua ada viewer. Nah, viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu multidimensional pivot tables. Jadi, pemakai dapat melakukan eksplorasi terhadap table dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Yang keempat ada high resolution graphic. Dengan kemampuan grafikal berevolusi tinggi, baik untuk menampilkan histogram, bar charts, 3D graphics, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Kemudian manfaat yang kelima yaitu database access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakan. Yang keenam ada data transformation. Nah, transformasi data yang membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Nah, pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, split, dan beberapa perintah transpose files, serta yang lainnya. Kemudian manfaat yang ketujuh ada electronic distribution. Pengguna dapat mengirim laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengirim data email atau melakukan ekspor table dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet atau intranet. Manfaat yang kedelapan yaitu online help, di mana SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Manfaat yang kesembilan itu interface dengan database relasional, di mana fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. Kemudian manfaat yang ke-10 yaitu analisis distribusi, di mana fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. Manfaat yang ke-11 yaitu multiple sesi, di mana SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. Dan manfaat yang terakhir yaitu akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Nah, di mana analisis file-file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap penggunaan Excel dan SPSS. Namun sebelum itu, kita harus mencari data yang akurat terlebih dulu. Pertama teman-teman, kita masuk ke halaman Google, kemudian kita search data yang akan kita gunakan.
Nah, di sini saya mengambil contoh data rata-rata upah gaji. Tetapi, teman-teman juga bisa mengambil contoh data-data yang lainnya. Nah, setelah itu akan muncul sumber datanya. Kita bisa pilih data yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik, dan akan langsung muncul data yang kita perlukan di halaman BPS tersebut. Nah, di dalam data ini tersedia format Excel. Klik format Excel tersebut untuk mengunduh data yang kita perlukan di dalam format Excel, dan data inilah yang akan kita gunakan untuk SPSS nantinya. Kemudian, kita klik Open, dan inilah data yang sudah terkonvert ke Excel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan Excel ini di dalam metode SPSS, dan di sini saya menggunakan SPSS 26. Nah, pertama-tama kita blok, kemudian kita copy data yang kita punya hanya di bulan Februari. Kemudian, setelah mengcopy, kita langsung masuk ke dalam SPSS, kemudian klik New Column, kemudian paste data yang sebelumnya sudah kita copy. Nah, datanya pun langsung terconvert di SPSS. Karena datanya sudah ada, sekarang saatnya menentukan intervalnya dengan mengklik bagian Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan klik One Sample T-Test. Kemudian akan langsung muncul seperti ini. Nah, di bagian ini, kalau misalnya kita meng-copy paste bukan hanya bulan Februari saja, misalnya ada bulan Maret, April, dan sebagainya, di bagian tahap, kita bisa memilih variabel mana yang mau kita gunakan. Bisa hanya salah satu, bisa juga semuanya. Kebetulan, di sini saya hanya memasukkan bulan Februari saja, jadi pilihannya pun hanya bulan Februari. Kalau misalnya kita memasukkan banyak bulan di kolom bagian kiri, juga akan ada banyak pilihan bulannya. Setelah itu, di bagian tes variabel ini merupakan tempat di mana data yang kita miliki akan dikonvert. Nah, jadi misalkan di sini tersedia banyak bulan, kita pilih salah satu kemudian kita masukkan tes variabel. Contohnya, seperti saya memilih bulan Februari, setelah itu klik tanda panah berwarna biru dan akan langsung terpindah. Kemudian di bagian option untuk memastikan nilai confidence interval percentage itu 95%. Nah, di bagian ini bisa saja kita mengatur angka yang kita perlukan, misalnya 75%. Karena di sini tidak ada ketentuan harus menggunakan berapa persen, jadi saya menggunakan 95%. Selain itu juga karena sudah ada, nilai 95% jugalah yang biasa digunakan oleh banyak orang. Nah, kemudian kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini ada T-test dan lain-lain, tetapi kita hanya berfokus pada one sample test. Di bagian paling kanan terdapat 95% confident interval. Di bagian inilah jika kita mengganti nilai persennya, maka akan terganti juga angkanya. Nah, karena di sini saya menggunakan angka 95 untuk menguji data kepercayaan intervalnya, sehingga didapatkan hasil yang paling bawah bernilai 2703957,28 dan 2703957,28 sampai 355962,49. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan angka di antara lower dan upper, maka pengerjaan pun selesai. Demikianlah pembahasan saya tentang interval kepercayaan untuk suatu proporsi dan penerapan SPSS-nya. Kiranya video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.